Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 539. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ilusi, dan itu adalah kunci baginya untuk menembus alam semi suci. Jika Sekte Iblis Ilusi benar-benar ada di sini, setelah batu hati ajaib diaktifkan, itu pasti akan ditemukan. Qin Chen menepuk kepalanya. Ya, bagaimana dia bisa melupakan ini? Segera Qin Chen mengeluarkan batu hati ajaib. Setelah batu hati ajaib dikeluarkan, seketika itu jejak kekuatan sihir terpancar. Segera Qin Chen samar-samar merasakan bahwa Sekte Iblis Ilusi ada di arah barat daya ribuan mil jauhnya dari sana. Apakah itu ada di sana? Sosok Qin Chen bergetar dan segera dengan cepat menyapu ke arah area itu. Pada saat ini di markas Sekte Iblis Ilusi, di dasar gua yang dingin ada genangan air. Air itu dingin dan jahat. Seorang wanita berendam di kolam air ini. Kulitnya sehalus batu giok, hangat dan putih. Tetapi di bawah perendaman genangan air ini, seolah-olah kulitnya sedang terkorosi. Kulit putih itu terus-menerus terkorosi oleh lukanya, berdarah, dan energi magis hitam mengalir ke tubuh wanita itu melalui luka, membentuk serangkaian pola sihir gelap. Ini adalah praktik yang hampir seperti penyiksaan, tetapi Sang Guan Waner bahkan tidak menyadarinya. Selanjutnya, cairan kolam sihir tak berujung ini melonjak, meledak. Tubuh berdaging yang sebelumnya terkorosi dengan cepat sembuh, dan kulitnya kembali menjadi halus. Tetapi garis sihir masih melonjak di tubuhnya, seperti ular berbisa, dingin dan jahat. Mengapa ini tidak bisa bekerja lagi? Sekarang efek dari pengumpulan sihir ini semakin lemah bagiku. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku memasuki ranah alam suci? Apakah aku harus pergi ke Dead Canyon lagi? Kata Sang Guan Waner. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa sakit. Dead Canyon adalah tempat yang paling tidak ingin diingatnya. Itu adalah tempat di mana hal yang membuatnya paling menyakitkan. Seseorang akan datang. Tiba-tiba mata Sang Guan Waner menjadi dingin. Dan dia tidak menyangka seseorang akan menemukan markas Sekte Iblis Ilusinya. Tidak, mengapa mereka berdua? Apa yang mereka berdua lakukan di markas Sekte Iblis Ilusiku? Wajahnya terkejut, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam gua ajaib. Saat ini di langit, Qin Chen dan Fu Qiankun melayang di udara, menatap badai jahat di bawah dengan terkejut. Qin Chen tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Iblis Ilusi akan didirikan di pusat badai Bukit Yin Moling ini. Dia mengikuti gerakan dari batu hati ajaib dan sampai di sini. Ayo, pergi, kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, baru saja bersiap untuk memasuki badai jahat ini dengan Fu Qiankun. Tiba-tiba dia berhenti lalu tersenyum. Sepertinya Master Sekte Iblis Ilusi sudah tahu bahwa kita ada di sini. Saat suara Qin Chen jatuh, badai energi iblis di depan tiba-tiba melonjak. Terlihat sebuah bangunan yang luas muncul, tersembunyi di dalam formasi. Ketika formasi muncul, kekosongan melintas dan sosok yang mengenakan jubah hitam telah keluar dari kehampaan. Itu adalah Sang Guan Waner atau Master Sekte Iblis Ilusi. Pada saat yang sama, di antara Sekte Iblis Ilusi di bawah, banyak ahli muncul dan pemimpinnya adalah Kaisar Pantom. Semuanya adalah penguasa dari Sekte Iblis Ilusi. Tanpa diduga, rumor kota Tianlei sebenarnya benar. Keduanya benar-benar lolos dari lautan guntur. Master Sekte ini mengaguminya. Master Sekte Iblis Ilusi itu menatap Qin Chen dan Fu Qiankun. Dia cukup terkejut. Dia tahu betul bahwa dia harus menjadi yang terakhir yang diteleportasi. Tetapi dia tidak menyangka Qin Chen dan Fu Qiankun juga bisa keluar. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saya mendengar bahwa kota Tianlei bersama dengan keluarga Teng dan lainnya menghancurkan Wu Yinmen dan keluarga Xiao. Keduanya datang hari ini ke sini. Apakah Anda juga ingin meratakan Sekte Iblis Ilusi saya? Kata Master Sekte Iblis Ilusi seraya tertawa.
Aku datang ke sini saat ini hanya ingin membuat kesepakatan dengan Master Sekte Iblis Ilusi, kata Qin Chen. Dia tersenyum. Dia bisa merasakan rasa permusuhan dari Sekte Iblis Ilusi, tetapi dia tidak peduli. Kesepakatan. Sekte Iblis Ilusi saya selalu tersembunyi dari dunia, dan saya tidak ingin mengganggu apapun di daratan. Saya juga meminta Anda berdua untuk pergi dengan cepat, dan sekte ini akan melupakan kelancangan Anda berdua, kata Master Sekte Iblis Ilusi itu seraya melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir kedua Qin Chen. Yang mulia memiliki temperamen yang besar. Pukianku tidak puas. Dia juga adalah Presiden Bloodline Holy Land. Pihak lain bahkan tidak memberikannya wajah sedikit pun. Dan kemudian dia berkata, proposal saya adalah tentang masa depan daratan. Istana berkabut berkolusi dengan iblis alien. Jika Anda hanya orang biasa, tidak apa-apa jika Anda tidak berpartisipasi. Tetapi Anda juga merupakan ahli di tingkat ranah semi alam suci yang langka di dunia. Pada saat yang sama, Sekte Iblis Ilusi juga merupakan salah satu kekuatan teratas di daratan. Setiap orang bertanggung jawab atas kedamaian daratan. Tidakkah Anda hanya ingin tetap bersembunyi selamanya? Apa, Master Sekte ternyata adalah ahli di ranah semi alam suci? Mendengar itu, Kaisar Phantom dan yang lainnya di bawah masing-masing menunjukkan ekspresi yang terkejut dan juga keheranan. Mereka hanya tahu bahwa Master Sekte mereka lebih unggul dalam kekuatan dan tidak kalah dengan leluhur dari keluarga tertinggi di daratan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte mereka ternyata adalah ahli di ranah semi alam suci. Sekte ini hanyalah wanita lemah yang hanya tahu untuk bertahan hidup di masa-masa yang sulit. Adapun krisis daratan, sekte ini tidak dapat mengendalikan terlalu banyak. Yang mulia adalah Presiden Bloodline Holy Land, pernah menjadi orang nomor 1 di daratan. Ya, itu adalah tanggung jawabmu, dan tidak ada hubungannya dengan sekte ini. Jangan bicara omong kosong, tolong segera pergi, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Jika daratan benar-benar dibiarkan dikuasai oleh iblis alien, maka Sekte Iblis Ilusi Anda juga mungkin akan menerima dampaknya. Bahkan jika Anda tidak memikirkannya, pikirkanlah tentang murid-murid dari sekte Anda, kata Pukian Kun. Mempertimbangkan murid-murid dari sekte saya, itu juga urusan saya, jadi tolong, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Kamu, mata Pukian Kun sangat dingin. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia dihalangi oleh Qin Chen. Lalu kemudian batu hati ajaib tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan kemudian Qin Chen berkata, benda ini Master Sekte Iblis Ilusi harus tahu. Batu hati ajaib, bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Ekspresinya berubah. Dia memberikan batu hati ajaib itu ke tangan Lord of the Abyss. Tetapi mengapa batu hati ajaib itu ada di tangan anak ini? Tuan yang berdaulat, Anda tidak perlu peduli tentang bagaimana Tuan muda ini mendapatkan batu hati ajaib. Tuan muda ini hanya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Selama Anda bersedia membiarkan Sekte Iblis Ilusi dan kota Tianlei saya saling membantu untuk melawan istana berkabut bersama, maka Tuan muda ini akan menyerahkan batu hati ajaib ini kepadamu, kata Qin Chen. Sialan, Nak Qin Chen. Batu hati ajaib ini adalah harta Master Kucing, bukan milikmu, kata kucing hitam besar itu. Dia tiba-tiba kesal, lalu mengirimkan suaranya ke Qin Chen. Mendengar kata-kata kucing hitam besar itu, Qin Chen hanya mengabaikannya. Ingin menggunakan batu hati ajaib untuk memenangkan sekte ini. Batu hati ajaib ini berasal dari sekte ini, bukankah menurutmu itu terlalu konyol? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Tapi sekarang ada di tangan Ben Shao, maka itu adalah barang Ben Shao, kata Qin Chen seraya tersenyum tipis. Hahaha, ini konyol. Apakah kamu sangat percaya bahwa Master Sekte ini tidak dapat mengambil paksa batu hati ajaib itu? Sekarang kembalikan batu hati ajaib itu ke tangan pemilik aslinya, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia menatap Qin Chen dengan dingin. Hehehe, tidak setuju dengan kesepakatan itu. Tetapi kamu ingin mengambil batu hati ajaib itu. Apakah kamu begitu percaya diri? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh seraya mencibir. Karena kamu tidak ingin menyerahkannya, maka Master Sekte ini akan secara pribadi datang untuk mengambilnya sendiri, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia mencibir.
Sebuah rune gelap muncul di sekitar tubuhnya, dan dia kemudian bergerak dengan sangat cepat lalu menghilang. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benak Qin dan Pu Qianqun. Master Sekte Iblis Ilusi ini sangat berani. Tampaknya lelaki tua ini telah menghilang di benua Tianwu selama bertahun-tahun, dan tidak ada lagi yang menghormati lelaki tua ini, kata Pu Qianqun. Dia sangat marah. Dia kemudian langsung bertarung dengan Master Sekte Iblis Ilusi itu. Melawan Master Sekte Iblis Ilusi, Pu Qianqun tidak berani ceroboh. Lapisan cahaya berdarah muncul di tangannya. Dia langsung meraih rune cahaya ajaib itu. Cahaya darah menyebar dan langsung bertabrakan dengan rune cahaya ajaib. Duar, itu seimbang. Hah? Tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Bagaimana ini mungkin? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia pernah melihat Pu Qianqun bertarung dengan Long Batian di tanah sihir kuno. Meskipun keduanya tangguh, mereka hanyalah basis kultivasi puncak tapair Martial Emperor. Tetapi dia tidak menyangka saat ini basis kultivasi Pu Qianqun sangat jauh meningkat. Selanjutnya Master Sekte Iblis Ilusi itu menjulurkan kedua tangannya. Seketika itu, dari kedua tangannya Ki Iblis langsung menyebar. Ki Iblis dari tangan kirinya langsung menyapu ke arah Qin, sedangkan dari tangan kanannya itu langsung menyapu ke arah Pu Qianqun. Sekarang apakah kamu bisa melindungi anak itu? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Hahaha. Tanpa diduga mendengar kata-kata Master Sekte Iblis Ilusi, Pu Qianqun malah tertawa terbahak-bahak. Dan itu membuat Master Sekte Iblis Ilusi mengerutkan kening. Saat ini Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya menari bergegas menuju Qin dan panik. Melihat beberapa Ki Iblis ini akan membungkus Qin, tiba-tiba pedang kuno Banyue muncul di tangan Qin. Potong. Cahaya pedang kuno Banyue yang perkasa bersinar, meledak dengan tekanan energi pedang yang mencengangkan, dan langsung menabrak Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu. Seketika itu Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu langsung dilenyapkan. Apa? Mata Master Sekte Iblis Ilusi itu membulat. Ki Iblis yang dia lepaskan sebelumnya, puncak tapair Martial Emperor, pasti akan terluka parah. Tetapi dia tidak menyangka Qin dapat dengan mudah memotongnya begitu saja. Dari mana anak ini berasal dengan metode yang begitu kuat? Aku tidak percaya. Master Sekte Iblis Ilusi itu mendengus dingin. Dia kembali melayangkan Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya lagi dan langsung menyerang ke arah Qin. Melihat itu, Qin langsung merilis domain pedang guntur luar angkasanya untuk menahan Ki Iblis itu. Setelah dapat menahan Ki Iblis itu, Qin mengguncang sosoknya, dan dia langsung bergegas keluar dari lingkaran serangan Master Sekte Iblis Ilusi, dan langsung menyapu menuju markas Sekte Iblis Ilusi di bawah. Pu Qianqun, hentikan dia, teriak Qin dengan dingin. Dia datang ke sini untuk dua tujuan, salah satunya adalah untuk memenangkan Master Sekte Iblis Ilusi. Tetapi saat ini, Master Sekte Iblis Ilusi itu jelas sangat keras kepala. Dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui keberadaan Chen Sisi dan membawa Chen Sisi keluar dari Sekte Iblis Ilusi. Hahaha, baik, serahkan kepada orang tua ini, kata Pu Qianqun. Dia jelas tahu tujuan Qin dan dia hanya tersenyum tipis, sangat percaya diri. Sial, kamu berani melakukan sesuatu kepada Sekte Iblis Ilusiku, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Dia sangat marah. Dia berpikir bahwa Qin akan mengambil tindakan kepada murid-murid dari Sekte Iblis Ilusinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia kemudian memperkuat serangannya kepada Pu Qianqun. Untuk waktu yang lama, Pu Qianqun dan Master Sekte Iblis Ilusi itu terus bertukar pukulan di langit. Namun terlihat setelah beberapa pertukaran dengan Master Sekte Iblis Ilusi, Pu Qianqun yang belum sembuh dari cederanya, dia berada dalam posisi yang terdesak. Nah, bergerak lebih cepat, teriak Pu Qianqun kepada Qin. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.